Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufik, inayah, penjagaan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, diistiqomahkan di atasnya dan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisinya. Juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari bahaya, dari fitnah, dari kekejian yang viral yang bisa mengakibatkan sesuatu yang berbahaya pada dunia dan agama serta akhirat kita. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita mengingatkan nikmat yang begitu indah adalah nikmat keimanan. Tatkala saling mengingatkan ini adalah bagian dari perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian. Diurangi nikmatna kepada Allah Subhanahu wa taala pinjamanna. Dasarnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari keimanan tappa sitajan-tajana tappa maka Allah Subhanahu wa taala. Keimanan bisa terlihat tappakanne diciniki nampak tatkala niaki angisi masigina ka Allah Subhanahu wa taala. Niaki masya Allah di masjid yang Allah muliakan, tempat yang paling mulia yakni masjid-masjidnya. Ahabbu makan ila Allah masajiduha, tempat yang paling cintai Allah, tempat di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya, tempat untuk bersujud. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama ya'mur masajid Allah, sesungguhnya yang memamurkan masjid Allah adalah man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga itulah mereka lah yang mendapatkan nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia kalau kita mendapatkan nikmat keimanan, nikmat keislaman. Kita jaga salat kita, yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Siapa yang baik salatnya maka baik seluruh amalannya, dan siapa yang rusak salatnya maka rusak seluruh amalannya. Maka hati-hatilah kalau kita tidak menjaga salat-salat kita. Salat telah ditentukan waktunya dan senantiasa untuk kita jaga dari berbagai sisi.
Yang berikutnya kita ingatkan nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita berada di zaman-zaman fitnah, zaman-zaman akhir zaman, yang senantiasa seorang hamba untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah telah berikan kepadanya. Kesehatan di masa-masa pandemi untuk senantiasa kita jaga, karena inilah juga yang diwanti baginda sallallahu alaihi wasallam, nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun nas. Ada dua nikmat yang manusia tertipu dan terlalai pada dua nikmat tersebut, as-sihat wal faraq, nikmat kesehatan dan kesempatan. Jemaah sekalian, secara singkat pada kesempatan khutbah Jumat kali ini yang sedang kita alami dan viral di medsos, dan ini erat kaitannya dengan tiga pol yang berdampak viral, baik viralnya dari sisi negatif ataukah viralnya untuk mendapatkan hikmah dari sisi kebaikan. Jemaah sekalian, pol yang pertama yang kita bahas adalah yaitu politik. Masalah-masalah politik yang tentunya tidak lama lagi akan memasuki masa-masa politik tahun 2024, masa-masa yang erat kaitannya dengan masa-masa politik. Maka ada ada dari hal-hal yang menjadikannya orang-orang yang masuk ke dalamnya untuk mengambil peran sehingga dia mampu memerankan politik. Politik tidaklah menjadi perkara-perkara yang diharamkan. Politik dalam ajaran Islam adalah siasat syariah, adalah perkara yang baik kalau kita turut andil di dalamnya. Jangan sampai kita anti dalam politik dengan label-label. Jangan engkau membahas politik di masjid, jangan engkau membahas politik ini dan itu. Karena itu tidak ada pada jemaah sekalian. Boleh jadi dia yang mengambil peran dan menjauhkan Islam, kaum muslimin, dari peranan politik yang di dalamnya adalah siasat syariah. Dan itu namanya adalah bagian-bagian dari muamalah yang seorang hamba ketika mengetahui masalah-masalah ini, maka akan menjadi maslahat yang baik untuk negeri, untuk bangsa dan negara ini dan masyarakatnya jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita terlena atau kita tertipu, atau bahkan karena politik mengakibatkan dia tidak berukhuwah. Karena politik mengakibatkan dia saling untuk jamaah sekalian perkara-perkara yang diharamkan. Ketika dia mencuri atau mengambil suara dan seterusnya pada pemilihan dan seterusnya, maka kita tentunya seorang hamba yang memahami agama Islam, maka dia tetap mengambil dengan cara-cara yang terbaik, dengan cara-cara musyawarah, dengan cara-cara untuk mencari perdamaian, kebaikan-kebaikan, masalah yang banyak, tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa negara, bahkan untuk agamanya sekaligus jemaah sekalian. Maka hari ini arah politik seorang hamba harus sekarang untuk setara. Jangan sampai umat Islam, umat yang dilabeli dengan label mayoritas, tapi ternyata dia menjadi kaum tertindas, menjadi orang yang dia minoritas, padahal di negeri sendiri jamaah sekalian. Maka mari untuk belajar berpolitik, sehingga kita senantiasa berpolitik dengan politik yang Islami, yang santun, tidak untuk menyalahkan yang lain, tapi senantiasa untuk mengakomodir, untuk membangun negeri dan bangsa ini. Jemaah sekalian, maka ketika bermasalah atau permasalahan politik yang dibahas, pasti akan viral dan pasti akan memberikan efek yang besar dalam nuansa-nuansa berbangsa dan bernegara. Jemaah sekalian, kita ambil contoh baru-baru viral di medsos, bahkan saya berada di grup tersebut, yaitu orang yang jemaah sekalian dia naik di mobil, lalu mobil itu berjalan diambil atau tanda kutip dicuri, tapi ternyata kedapatan oleh Pak Polisi dan mengakibatkan dia digebukin dan dimassa sehingga dia tidak jadi mencalon padahal dia sudah menjadi calon. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kasus di daerah Jeneng Ponto, tapi saya tidak sebutkan namanya untuk santun dalam memberikan kritikan-kritikan. Jemaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pol yang kedua yang sangat sensitif
dan viral adalah masalah poligami. Jemaah sekalian, kalau kita bahas masalah poligami apalagi laki-laki, maka pasti viral, goncang di grup, bahkan di sebuah kampung atau negara, bahkan dalam rumah tangga. Maka jemaah sekalian, masalah poligami adalah masalah yang perlu untuk didudukkan. Masalah poligami sama dengan hukum pernikahan. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, boleh. Bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh. Ada boleh jadi orang yang sudah menjadi wajib baginya, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah wajib untuk berpoligami. Maka jemaah sekalian, kalau kita mampu untuk 2, 3, 4, maka mengapa tidak? Kalau tidak mampu, maka cukup 1. Disebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida ila akhir ayat. Disebutkan kalau engkau menikah, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang baik, jadi dipilih yang baik-baik. Jangan sampai tambah 1 mengakibatkan tambah 1 jadinya 1 tetap, atau 1 tambah 1 menjadi hilang sama sekali, dan seterusnya. Maka dinikahi wanita-wanita yang baik. Dan tentunya diperintahkan kalau bisa 2, 3, 4, maka silakan dengan kriteria-kriteria persyaratannya. Di Indonesia diakomodir, ada akomodirnya jemaah sekalian. Boleh untuk kita tetap menikah, tapi tetap diurus dengan masalah-masalah catatan-catatan administrasi yang dengannya bisa menjaga agar generasi tetap tercatat dan terdaftar. Jangan sampai kita ingin melaksanakannya, tapi ternyata mengakibatkan kal mu'allaqah, bisa terkatung-katung dan jauh dari kebaikan. Jemaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada fatwa dari seorang ulama yang terkenal, Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan salah satu dari cara mendapatkan rezeki yang besar adalah ketika dia berpoligami. Jalbu rizqa, ketika dia berpoligami, maka akan menambah rezeki berikutnya. Sebagaimana kita biasa mendapatkan ungkapan-ungkapan banyak anak banyak rezeki, maka banyak istri banyak juga rezeki. Jamaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dia mampu untuk menikah dengan secara yang baik-baik jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada pemuda-pemuda di sini, jangan dulu Ustaz, karena kalau poligami jangan selibas Ustaz, 1 saja belum, apalagi mau 2, 3, dan 4. Maka jemaah sekalian dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi para pemuda tentunya ada persiapan. Akad memang artinya sebelum dia menikah, dia sudah cari calon-calon yang mendukung masalah itu sehingga mudah untuk melaksanakan syariat jemaah sekalian. Semoga ini yang kedua, yang ketika diviralkan langsung viral. Ada satu kasus seorang ustadz, doktor, alumni Timur Tengah, yang ketika diviralkan, masya Allah, ketika dia diviralkan menikah dengan orang Aceh, langsung viral karena masalah poligami. Dan kalau kita lihat di masyarakat ada yang berpoligami, langsung viral. Maka jemaah sekalian, oleh karenanya kadang juga masalah-masalah itu tidak terlalu diviralkan karena masalah-masalah yang sensitif. Yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas adalah masalah yang ketiga adalah polisi. Jemaah sekalian, polisi yang erat kaitannya dengan pembahasan sekarang ini masalahnya adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang kita lihat viral, yang harusnya untuk kita saling mengkritisi dan saling untuk menasehati. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Jamaah sekalian, saya termasuk dari Komisi Informasi di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Maka jamaah sekalian, saya juga termasuk dari bagian pemerintah. Tapi kita harus senantiasa saling menasihati. Kalau ada data didapatkan dari Humas, misalnya informasi dari BNPT bahwa ada 20 dari pesantren-pesantren di Sulawesi Selatan terafiliasi dengan ISIS. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, harus kita juga tidak diam, harus kita untuk berkomentar. Kenapa ada data begitu? Sudahkah untuk kita mengkonfirmasi, memvalidasi? Sudah kita untuk bertanya, bertabayun?
Jangan sampai mengakibatkan keresahan di masyarakat. Kok ada pesantren-pesantren yang mengajarkan teroris? Tidak ada, jamaah sekalian. Harus kita untuk senantiasa membela. Kita bela pesantren, termasuk Darul Istiqomah. Di dalamnya ada namanya. Darul Istiqomah yang mana? Apakah yang Goa? Apakah yang Makassar? Apakah yang Maros? Apakah yang Beropa? Wahdah Islamiyah juga termasuk di dalamnya. Bahkan Baji Rupa dan seterusnya, Baji Dakka tertulis. Maka jemaah sekalian, banyak 20 Uni Albir, Unismu termasuk di dalam. Diklarifikasi informasinya, katanya belum dikonfirmasi kepada ketuanya. Maka jemaah sekalian harus didudukkan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika viral masuk di medsos, dan di situ pasti akan muncul keresahan, dan itu akan mengakibatkan konflik, dan harus senantiasa berhati-hati jemaah sekalian. Maka kita juga nasihati BNPT. Saya banyak berteman dengan BNPT dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ketika bersama para mereka jemaah sekalian, kita sama-sama untuk menghilangkan stigma-stigma negatif. Tapi jemaah sekalian, jangan hanya disasar kaum muslimin. Banyak teroris, bukan hanya kaum muslimin. Ada di Papua, ada di negeri sana yang dia teroris jemaah sekalian. Maka Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan mari untuk kita berkasih sayang, mari untuk bertabayun, mari untuk kita senantiasa mengkonfirmasi. Jangan asal memfitnah. Kalau hukum Islam ditegakkan, orang yang suka memfitnah 80 kali diderah. Di dalam surah An-Nur ayat 4, fajridu thamanina marrah. Kalau tidak akan diderah, akan dicambuk 80 kali. Tapi jemaah sekalian, kita harus saling untuk memaafkan kalau itu yang terbaik dan mendamaikan. Maka semoga kita senantiasa untuk menenangkan kaum muslimin, menenangkan pemerintah. Jangan sampai karena anggaran yang luar biasa, ratusan juta, mengakibatkan salah dalam pemberian anggaran, salah dalam kerja. Oleh karenanya ada ungkapan untuk penutup pada kesempatan kali ini. Kata Pak Gus Dur rahimahullah ta'ala, presiden yang kita kenal, yang bagian dari bangsa ini, adalah bahwasanya ada orang yang dia banyak bicara, banyak bertindak. Ada yang dia banyak bicara, sedikit bertindak. Ada yang dia sedikit bicara, sedikit bertindak. Ada yang sedikit bicara, tidak ada sama sekali tindakannya. Bagaimana Indonesia, bangsa Indonesia? Katanya Indonesia adalah banyak lain dibicarakan, lain juga yang dikerja. Maka jemaah sekalian, bagaimana kalau yang demikian itu? Lain yang dibicarakan, lain juga yang dikerja. Waliyadzubillah. Maka semoga itu menjadi dari nasihat-nasihat yang indah pada kesempatan Jumat kali ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan umat, untuk kita mengeratkan kembali lintas agama, lintas ormas agar senantiasa terjaga, jangan sampai terprovokasi, ada edukasi ke masyarakat, jangan sampai kita membawa dari konflik-konflik. Demikian, semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima ayati min dzikri hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisyani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh adda ila ridwani wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah harus kita senantiasa selesaikan dengan untuk mengingatkan bertakwa kepada Allah. Karena takwa yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai masalahnya, bukan dari perkara-perkara yang lain. Kemudian jemaah sekalian, kita juga ingatkan untuk senantiasa bisa ketika ada 3 poin ini yang terjadi, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang prihatin, jangan sampai kita menjadi gelisah, tapi haruslah kita senantiasa bijak dan untuk senantiasa berpikir matang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang arogansi, menjadi orang yang provokasi sehingga menjadikan konflik di mana-mana.
Maka jemaah sekalian, seorang hamba ketika berjumpa dengan misalnya masalah politik harus untuk menempatkan pada tempatnya. Ketika berjumpa dengan masalah poligami menempatkan pada tempatnya. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang dia menuju sukses dan seterusnya. Ketika dia misalnya ada polisi, ya karena berhubungan dengan BNPT, itu pasti akan disergap dengan Pak Densus dan seterusnya. Apalagi kami jemaah sekalian ini bertetangga dengan Densus, bertetangga dengan polisi dan seterusnya. Maka kita harus senantiasa saling untuk menghargai si pakainga, si pakagakbir, si pakatahu, si katutui, untuk kita saling menjaga, jangan sampai mengakibatkan konflik-konflik. Kemudian jemaah sekalian yang berikutnya kita ingatkan untuk membaca surah Al-Kahfi, di mana kalau kita membaca surah Al-Kahfi Nabi bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, adallahu nurun baina jum'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya bimbingan pada Jumat-Jumat berikutnya. Kita juga ingatkan memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Aktsiru alayya salatakum yaumal jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Kemudian jemaah sekalian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini, pada Jumat yang menjadi hari-hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada setiap pekannya. Maka mari kita panjatkan doa-doa yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk menjadi kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka ad-da'adin wansur ikhwanana fi kulli makani wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.